Pemirsa, instruksi Presiden nomor 7 tahun 2019 tentang percepatan kemudahan berusaha mampu dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM untuk mendorong peningkatan investasi dari peningkatan pertumbuhan ekonomi. Bagaimana capaian dan evaluasi 100 hari pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin dalam bidang investasi? Kami akan membahasnya bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Bahlil Lahadalia, yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat malam, Mas Bahlil. Selamat malam, Mas Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, sesaat setelah dilantik, Oktober tahun lalu saya ingat Anda menyebut ditarget 6 poin oleh Presiden Jokowi. Sampai saat ini sudah sampai nomor berapa yang sudah diselesaikan atau dikerjakan? Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa ketika kami dilantik sebagai pembantu Bapak Presiden menargetkan kami untuk beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana menyelesaikan investasi mangkrak, ya, kurang lebih sekitar 708 triliun. Yang kedua adalah bagaimana meningkatkan tingkat kemudahan berusaha kita dari 73 menjadi 40 sampai 50. Dan yang ketiga adalah bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan regulasi yang tumpang tindih antara pusat kemudian daerah, ya itu juga bagian yang terpenting. Namun saya ingin menjelaskan kalau ditanya berapa 100 hari kerja ini apa aja yang dicapai. Kalau saya berprinsip dengan teman-teman di BKPM, kami nggak pernah menargetkan 100 hari, tapi tiap hari kami menganggap harus ada prestasi gitu. Yang pertama adalah menyangkut dengan investasi mangkrak. Dari 708 triliun, kami sudah mampu menyelesaikan kurang lebih sekitar hampir 200 triliun. Itu yang pertama. Itu kurang lebih sekitar masih ada 500 triliun lebih dikit yang harus kami selesaikan. Yang kedua menyangkut dengan perizinan. Saya ingin menyampaikan bahwa Impres nomor 7 yang dikeluarkan oleh Bapak Presiden, salah satu diantaranya adalah memerintahkan atau menugaskan BKPM untuk menyusun NSPK dan mendapat pelimpahan kewenangan terhadap seluruh izin yang ada di kementerian lembaga terkait dengan perizinan usaha. Nah, kami sudah melakukan hal ini, insya Allah efektif mulai bulan Februari awal. Ya. Dan kemudian yang untuk ketiga kemudahan berusaha adalah kita juga sudah, ya kemudian berusaha kita sudah mampu memangkas 17 item perizinan yang ada di 10 kementerian yang dijadikan sebagai rujukan oleh Bank Dunia dalam menilai. Ini kita sudah sosialisasikan di tingkat perusahaan-perusahaan dan pelaku usaha. Ya, yang sebentar lagi insya Allah bulan Februari ini kemudian Bank Dunia akan melakukan survei terhadap indikator-indikator untuk menjadikan rujukan dalam rangka memberikan penilaian terhadap tingkat kemudahan usaha kita. Ya, jadi kemudian sudah dirasakan hasilnya, sudah banyak yang tertarik. Kemarin juga baru pulang ke dari World Economic Forum di Davos. Apa oleh-olehnya, Mas Bahlil? Ya, kalau pertama kalau menyangkut dengan promosi investasi, kita mulai katakanlah kemarin dari KTT di Korea, ya. Korea itu kita mampu melakukan MOU dengan Hyundai, investasinya kurang lebih sekitar 1,1 miliar US dollar. Tahun ini mulai jalan termasuk mobil listrik. Yang kedua kemarin di Abu Dhabi sebelum ke Davos itu kurang lebih sekitar 22,8 billion US dollar. Yang ketiga kemarin di Davos. Di Davos kemarin kita berbicara dengan beberapa pimpinan-pimpinan perusahaan besar, termasuk dalamnya adalah Jumira yang masuk di pariwisata untuk masuk di kawasan-kawasan timur, kemudian Siemens, kemudian beberapa perusahaan lain yang mereka memang ingin berinvestasi di negara kita. Sudah barang tentu untuk urusan di Swiss kemarin di Davos tidak hanya kami sebagai kepala BKPM, tapi ada Menteri Investasi Pak Luhut, kemudian Menteri Perekonomian Pak Airlangga, kemudian Menteri Perdagangan, kemudian Menteri Perindustrian Bang Agus dan Pak John Plate. Di sana banyak mereka kita ketemu untuk berdiskusi, termasuk dengan beberapa ketertarikan investor dari China, kemudian dari Jepang, kemudian dari Korea, kemudian dari Eropa, termasuk dengan Jerman gitu. Kira-kira. Oke, ada tidak prioritas untuk sektor-sektor tertentu bagi investasi asing ini? Ya, kita sekarang kan Pak Jokowi dalam program dalam visi misinya itu kan salah satu diantaranya adalah transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi ini kita harus mampu menerjemahkan dalam konteks hilirisasi terhadap sumber daya alam kita. Dari kemarin kita ekspor bahan baku menjadi barang yang mempunyai nilai tambah, barang jadi. Nah, kalau ditanya
apa yang menjadi target dan skala prioritas investasi untuk di bangsa kita? Yang pertama kita giring kepada industri-industri yang melakukan hilirisasi dan atau melahirkan substitusi impor. Kenapa ini kita lakukan? Yang pertama adalah banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah mampu, kalau substitusi impor mampu mengurangi defisit neraca perdagangan kita. Dan yang ketiga adalah kalau itu ekspor, pasti pajak ekspor kita besar. Dan kemudian meningkatkan juga nilai ekspor kita. Nah pada akhirnya kemudian kalau ini mampu kita bangun, maka Indonesia akan dijadikan sebagai salah satu negara tujuan investor yang positif. Nah sudah barang tentu kita sebagai BKPM dengan adanya Impres nomor 7 tersebut harus mampu mengawal investasi sampai di tingkat eksekusi. Karena problemnya sekarang itu investasi tidak hanya pada regulasi, tapi juga terjadi pada lapangan, katakanlah persoalan tanah, kemudian persoalan tarik-menarik antar kepentingan di daerah. Ini juga merupakan bagian yang sekarang BKPM fokus untuk menyelesaikan hal tersebut. Sebab kalau tidak mampu kita lakukan ini, bagaimana mungkin orang percayakan kita untuk melakukan investasi di bangsa kita? Tetapi ekonom juga kritik pemerintah ini, kejar target begitu investasi pemerintah. Padahal kalau kita lihat data dari PBB misalnya, investasi ke Indonesia itu yang masuk 22 miliar dolar di 2018, ya ini data mungkin 2018. Di peringkat ke-16 ini tidak jelek-jelek amat, sementara kalau terlalu kencang ini juga tidak baik sebenarnya, Mas Bahlil. Apa sebenarnya tujuan gempur terus ini investasi asing ini untuk masuk? Gini. Cara berpikirnya gini, kita nggak bisa bicara 2018, kita bicara 2019 lah. Bicara realisasi investasi 2019 itu kan melampaui target. Dari target yang diberikan Bappenas kepada BKPM itu 792 triliun. Pada bulan Oktober kami masuk di BKPM, realisasi investasi kita 601 triliun. Sekarang di akhir Desember kemarin mencapai 800 triliun lebih. Nanti kami akan umumkan pada tanggal 29 besok. Artinya apa? Realisasi investasi kami melampaui target. Yang kedua, kalau ditanya bahwa apakah peningkatan investasi FDI khususnya itu meningkat atau tidak, sangat meningkat. Nah, bagaimana kemudian di tahun 2020? 2020 dalam Renstra, tanggung jawab yang diberikan kepada kami harus mencapai kurang lebih sekitar 886 triliun, hampir 900 triliun. Nah, langkah-langkah ini yang kami sekarang lagi menyusun. Kalau ditanya apakah optimis atau tidak, menurut kami sangat optimis. Sebab apa? Fundamental sistem regulasi kita yang sudah kita bangun, apalagi sebentar ada Omnibus Law, kemudian tingkat kepercayaan investor kepada bangsa kita semakin besar karena diwujudkan dengan kepemimpinan Pak Presiden yang kuat gitu loh. Stabilitas politik yang bagus, kemudian dalam perspektif hukum juga Omnibus Law kemudian mewadahi agar persoalan-persoalan kebijakan yang sifatnya administratif itu tidak dipidanakan. Ini merupakan bagian daripada instrumen yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin bagi pelaku usaha yang ada baik dalam negeri maupun luar negeri. Dan saya yakin, Mas, pertumbuhan ekonomi bangsa kita ini kan lebih didorong oleh sektor konsumsi. Harus diakui ya, 56-60% itu sektor konsumsi. Nah kalau kita bicara konsumsi, itu bicara tentang kesiapan lapangan pekerjaan, kepastian. Bicara lapangan pekerjaan itu bicara tentang investasi. Baik. Dan berapa target untuk mencapai target ekonomi kalau di Kementerian Kementerian Koordinator Perekonomian ini kan sebut untuk mencapai angka target pertumbuhan ekonomi 6%, perlu investasi berapa kira-kira? Nanti dijawab sesaat lagi. Mas Bahlil, saya ingin tanyakan juga terkait kemarin kan ramai-ramai mengajak investasi ke Natuna termasuk ke ibu kota negara baru. Sudah ada belum siapa yang nanti akan masuk ke sana? Saat lagi kita akan bahas di Prime Time News. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia. Mas Bahlil, tadi pertanyaan saya sebelum kita jeda, Kemenko Perekonomian ini sebut kalau angka target pertumbuhan ekonomi kita 6%, berapa realisasi yang harus dicapai? Kalau sekarang angka masih 600-800 triliun begitu ya? Ya, jadi gini, kalau dihitung dari Renstra Bappenas, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 6,8% itu harus 5.000 triliun lebih. Kurang lebih sekitar 5,6 sampai 5.600 atau 5.700 gitu. Nah kemudian dibagi breakdown ke bawah. Pada tahun 2020 target pertumbuhan ekonomi kita itu kurang lebih sekitar 5,3%. Oleh karena dia 5,3%, maka target realisasi investasi kurang lebih sekitar 886 triliun. Nah, memang akumulasinya akan sampai ke sana, tergantung dari target pertumbuhan ekonomi per tahun, gitu, Mas Wahyu.
Ya. Nah kalau ditanya apakah ini bisa, saya pikir insya Allah akan bisa Mas. Insya Allah akan bisa dengan berbagai macam instrumen, kemudian kepercayaan investor juga ke kita. Dan lebih penting lagi bahwa investasi itu tidak hanya FDI, investasi dalam negeri pun akan semakin membaik. Kenapa? Karena salah satu contoh data katakanlah realisasi pada triwulan keempat, investasi dalam negeri itu hampir sama dengan FDI kita. Jadi tinggal ini bagaimana meyakinkan, memastikan dan mengawal investor sampai pada tingkat lapangan. Rata-rata terjadi stuck itu kan ketika mereka mendapat izin, financial closing, kemudian tidak bisa tereksekusi di tingkat lapangan karena persoalan daerah kan, persoalan tanah, perizinan tumpang tindih ini lokal ya. gitu loh. Tumpang tindih itu yang menyebabkan kenapa investasi itu mangkrak Mas. Contohnya katakanlah dari awal tadi saya katakan 708 triliun. Itu investasi existing yang siap tereksekusi. Bayangkan kalau kami sebenarnya sih fokus ke 708 triliun ini aja dulu sebagai tahap awal untuk bagaimana tereksekusi gitu loh. Dan itu rata-rata mangkrak karena urusan tumpang tindih regulasi. Iya. Ada arogansi antar kementerian lembaga, kemudian tumpang tindih regulasi, kemudian persoalan ada hantu-hantu tanah gitu loh. Ini banyak masalah Mas. Nah ini yang sekarang BKPM lagi mengkonsolidir untuk bagaimana menyelesaikannya. Dan Alhamdulillah saya betul-betul dibantu oleh tim BKPM yang solid. Dan kita sudah mampu mengeksekusi sampai 200 triliun gitu. Tinggal 500 triliun lebih dan insya Allah bulan Juni, Juli insya Allah clear lah. Dan arahan ini Bapak kan juga Presiden kepada kami bahwa setiap investasi yang masuk, ini Mas ini penting ini. Perintah Bapak Presiden kepada BKPM adalah setiap investasi yang masuk, baik dari dalam maupun luar negeri, wajib digandengkan dengan pengusaha nasional yang ada di daerah. Agar apa? Investasi yang masuk itu tidak hanya membesarkan investor, tapi harus juga membesarkan pengusaha daerah, UMKM. Agar mereka bagian daripada subjek dan objek pembangunan ekonomi pada kawasan-kawasan di mana investor itu masuk. Ini kan juga nanti ada kita, tempat baru, ada ibu kota baru sedang digodok aturannya nanti. Bagaimana dengan negara-negara yang sudah berminat ini? Ada Arab Saudi, Jepang juga termasuk ke Natuna dan lain sebagainya. Bagaimana ini Mas? Ya jadi memang begini. Kalau persoalan investasi di ibu kota negara baru itu jelas bahwa 10-15% total anggarannya itu menjadi tanggung jawab pemerintah. Di mana fasilitas-fasilitas umum seperti kantor-kantor pemerintahan itu akan tetap menjadi tanggung jawab pemerintah. Tetapi untuk yang lainnya itu diserahkan kepada investor. Nah investor yang sudah berminat itu banyak. Ada China, kemudian ada Jepang, kemudian ada Arab Saudi, kemudian ada Korea, kemarin terakhir ada Eropa. Silakan aja kita memberikan kompetisi yang sehat. Tidak boleh negara kita ini hanya dikendalikan oleh salah satu negara dalam konteks investasi. Jadi semua kita tetap membuka diri selama itu memenuhi unsur aturan, mekanisme yang ada dalam negara kita. Maka kita memberikan ruang yang sama. Tinggal mereka kompetisi aja mana yang menguntungkan untuk negara kita, maka itu yang kita pilih. Sudah apakah tetap digandengkan juga dengan swasta di daerah, termasuk BUMD juga? Oh iya harus. Harus BUMN, BUMD. Jadi ini tidak hanya untuk asing. Dia harus bermitra dengan pengusaha yang ada dalam negeri, baik itu di Jakarta maupun di daerah. Karena apa Mas? Ini investasinya gede, kurang lebih sekitar hampir 500 triliun gitu. Jadi ini harus dikeroyok, harus bareng-bareng gitu loh. Nah, tapi saya punya keyakinan bahwa ketika undang-undangnya disahkan dan yang peminatnya sudah ada dan itu kan terkoordinasi langsung oleh Menko Invest Pak Luhut dan Pak Erlangga gitu ya. Jadi saya pikir nggak ada masalah lah. Nanti urusan izinnya, urusan bagaimana persoalan teknisnya nanti di BKPM. Ya, sudah ada yang jelas sektornya apa investasinya, bentuknya, perusahaannya mungkin di ibu kota baru ini untuk ibu kota baru? Yang pertama bahwa sekarang pemerintah lagi menyusun master plan secara detail. Setelah itu selesai, nanti pemerintah akan mengklasifikasi mana bagian yang harus diserahkan kepada swasta murni, dalam hal ini investor, dan mana bagian pemerintah. Dari situlah kemudian baru kita bisa menjelaskan berapa biaya untuk katakanlah transportasi umum, kemudian berapa biaya untuk katakanlah gedung-gedung yang bisa disewakan, maupun listrik, maupun fiber optiknya. Kita lihat di situ. Setelah petanya sudah selesai baru kami akan sampaikan secara detail. Jadi apa kemudian misi menjemput investasi ini di hari-hari yang akan datang setelah 100 hari pertama ini?
Ya, kalau visi kita untuk menjemput investor itu adalah yang pertama tidak lain dan tidak bukan bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi kita. Bagaimana memastikan bahwa rakyat kita mendapat lapangan pekerjaan. Bagaimana memastikan bahwa terjadinya kawasan pertumbuhan ekonomi baru. Kemudian bagaimana memastikan bahwa investasi yang masuk itu melahirkan produk-produk yang substitusi impor. Kemudian juga bagaimana memastikan untuk kemudian Indonesia tidak hanya terkenal sebagai negara yang mengekspor bahan mentah. Salah satu contoh katakanlah ore nikel. Kenapa kemudian pemerintah melarang agar jangan terjadi ekspor nikel? Ini semata-mata untuk bagaimana meningkatkan nilai tambah dan kemudian 2025 itu kan kampanye di hampir seluruh dunia itu tentang green energy. Nah, kalau 80-90% kebutuhan material akan lithium baterai itu ada di Indonesia. Total cadangan ore nikel di seluruh dunia kita itu 25%, Mas. Nah, bayangkan kemudian kalau Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu menghasilkan industri baterai, maka dia akan cukup disegani di seluruh dunia, Mas. Nah, ini yang sedang kita pikirkan dan insya Allah akan terjadi karena langkah-langkahnya sudah step by step sudah dilakukan. Itu salah satu leading sektor yang akan digenjot begitu ya. Jadi Ya. kemudian apa sekarang juga ada Omnibus Law ini yang akan tentu dibuat untuk menarik investasi. Tadi Anda katakan juga Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, Undang-Undang Perpajakan. Sudah sampai mana nanti tahapan penggodokannya yang kemudian juga ini bisa menghilangkan keluhan-keluhan para investor asing selama ini soal regulasi, pajak, lahan, tenaga kerja, dominasi plat merah, termasuk juga bisa membawa hal-hal yang positif bagi seluruh rakyat yang ada di Indonesia ini? Yang pertama, saya ingin menjelaskan sedikit tentang Omnibus Law. Ya, Undang-Undang Omnibus Law ini sebenarnya ini kan rangkuman dari 79 undang-undang, kurang lebih sekitar 1.400 pasal lebih, yang kemudian dirangkul menjadi 290 pasal. Kurang lebih lah begitu. Ya. Nah, di mana pasal-pasal yang memang bertabrakan untuk menghambat investasi itu direvisi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya dua, adalah memberikan kemudahan dalam berusaha. Endingnya adalah cipta lapangan kerja. Itu loh, Mas. Nah, terkait dengan pajak belum termasuk dalam paket pertama ini, mungkin masuk paket kedua. Nah, apa harapannya? Ketika undang-undang ini diberlakukan dan sekarang prosesnya sudah hampir final. Target Bapak Presiden itu kurang lebih sekitar 100 hari harus terselesaikan. Kemungkinan di awal bulan depan itu sudah diajukan ke DPR. Maka kita targetkan lebih cepat lebih baik agar kemudian investor itu mendapatkan kepastian. Nah, contoh katakanlah terjadi tumpang tindih antara perda di provinsi sama perda kabupaten. Kalau tidak salah dalam satu pasal di situ menyatakan bahwa Presiden mempunyai kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap satu peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang di atas yang kemudian itu punya korelasi dengan investasi. Agar kemudian ada solusi terhadap tumpang tindih regulasi tersebut, Mas. Nah, yakinlah kita kasih kepercayaan kepada DPR dan pemerintah untuk memberikan waktu dalam rangka menyelesaikan hal ini. Baik, terima kasih Kepala BKPM Bahlil Lahadalia sudah bergabung di Prime Time News malam hari ini.